Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li'ulamaina wa limuassis wal masyayikh nahdlatil ulama ajma'in wa li'awliyai tis'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Hadrus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim radhiyallahu anhum. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina, wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim. Wa bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Syai'un lillahi lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Jami Al Kautsar, ingkang kula hormati para bapak, para ibu jamaah rutin pengajian kitab risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majelis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah, wa ni'matah, wassalamah, wassa'adah, wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji ngoleh ilmu lillahi ta'ala, diniati iktikafi hadzal masjid, diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin ingkang minulya, melanjutkan 2 minggu yang lalu halaman 11 masih pasal 2 tengah nggih, alinea kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wis dawuh sapa Al-Qadhi Iyadun, Imam Al-Qadhi bin Iyad, fi Syifa'i ing dalam kitab Asy-Syifa. Wa kana lan ana apa mu'dhamu fasadihim, agung-agunge kerusakan hadzal farik iku alad dini ing atase perkara agama.
Jadi beliau mengatakan sebesar-besar kerusakan dalam agama adalah kelompok mereka. Wa qad yadkhulu, lan terkadang teman-teman manjing apa fasad fi umuri dunya ing dalem pira-pira perkara dunya, bima kelawan barang yulkuna kang nibaake sapa hadzal farik bainal muslimina ing dalem antarane wong muslim minal adawatid diniyah saking musuh-musuhan bangsa perkara agama. Jadi wong Wahabi Khawarij niku terus Imam Salaf menimbulkan permusuhan agama di kalangan umat Islam. Allati rupane minal adawatid diniyah, tasri nyebar opo allati lidunyahum krono dunya hadal farik. Berarti wong Wahabi Khawarij niku nyebar-nyebarno agama ujung-ujunge dunya. Qala dawuh sapa al-alamatu kang banget alime rupane Mulla Ali Al-Qari, Imam Mulla Ali Al-Qari Al-Maliki rahimahullah fi syarhihi ing dalam kitab syarah Imam Tirmidzi. Wa qad harrama lan teman-teman ngaromaken sapa Allahu taala al khamra ing khamr wal maisira lan judi li hadhil illati krana oleh arae ikilah alasan kama kaya dene keterangan qala dawuh sapa Allah taala innama yuridu syaitanu ayyuki bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri. Innama yuridu nanging pestine yuridu ngarepake sapa syaitanu setan ayyuki ing yen to nibaaken sapa setan bainakum ing dalem antara sira kabeh al adawata ing permusuhan wal baghdha lan bendo-bendoan fil khamri ing dalam khamar wal maisiri lan maisir. Al-Maidah 91. Para hadirin rahimakumullah, nggih Imam Al-Qadhi sinten? Imam Al-Qadhi Iyad niku salah satu ulama bermadzhab Syafi'i sing bermadzhab Maliki sing wafat tahun 1149 Masehi di Marrakesh, Maroko. Beliau ulama fikihnya Maliki, akidahnya Asy'ari, nggih. Beliau termasuk ulama polimatik. Napa niku polimatik? Ulama yang punya pengetahuan yang sangat luas. Hampir seluruh fan ilmu dikuasai oleh beliau. Ahli hadis, ahli tafsir, ahli bahasa, ahli akidah, ahli tasawuf, ahli sejarah, ahli nasab dan sebagainya. Termasuk beliau juga ahli sastra Arab. Para hadirin rahimakumullah, Imam Qadhi Iyad ini menurut kisah yang dicatat dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karangane Imam Az-Zahabi Ad-Dimashqi rahimahullah sing wafat tahun 1348 Masehi di Damaskus, Suriah. Dikatakan bahwa beliau termasuk salah seorang ulama yang getol mengkritik dan juga melawan Khawarij. Akhirnya beliau terbunuh, ditusuk tombak dadanya oleh pengikut namanya Ibnu Tumar. Ibnu Tumar ini adalah salah satu ulama Khawarij muwahhidun. Karena Ibnu Tumar niki ngaku wali yang maksum, enggak punya dosa. Akhirnya menarik massa
bahwa dia mengaku keturunan Nabi, mengaku maksum, membuat dinasti, nama dinasti Muwahhidun. Jadi pun wonten Pak, wong-wong sing ngaku-ngaku turunan Nabi pun wonten. Ibnu Umar niki wafat tahun 1100 Masehian ya, 1130 Masehi. Jadi ono wong ngaku turunan Nabi, ono wong ngaku maksum gak ndek dosa. Akhirnya akeh pengikuti jadi kerajaan sendiri, memberontak ya, memberontak terhadap dinasti sebelumnya, akhirnya mampu menumbangkan. Ini pun wonten, ndak usah ojo kaget, ojo dumeh, ojo kagetan. Lah wong ngaku-ngaku turunan Nabi pun wonten Pak, abad 1100 Masehi yang lalu. Gak kaget pun wonten. Saiki dibaleni ngono ae. Ayo dibuka kitab Ibnu Tumar ya, tentang dinasti Muwahhidun. Para hadirin rahimakumullah, yang paling diserang oleh Imam Qadhi Iyad terhadap Ibnu Tumar ngaku-ngaku Imam Mahdi. Gak medeni ta, Pak? Mengaku Imam Mahdi. Kemudian juga mengklaim maksum. Jadi dalam kitab Syiar Al-Nubala diceritakan Imam Qadhi ini salah satu ulama yang sangat getol untuk mengkritik aliran Khawarij dan juga orang-orang yang mengaku turunan Nabi dan juga mengaku Imam Mahdi. Nggih. Nah kemudian para hadirin rahimakumullah, Imam Qadhi bin Iyad niki dan juga ulama sebelumnya, termasuk ulama-ulama mutaqaddimin, ulama salaf niku hampir semuanya bergesekan dengan Khawarij. Hampir Pak. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, apa mana Imam Hambali Pak, totoan nyowo nggih untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, rumiyin Khawarij sepakat ulama dulu Khawarij adalah kelompok sesat, kelompok bid'ah. Sekarang dikatakan neo Khawarij. Sinten neo Khawarij zaman ini nanti saya jelaskan bahwa salah satu yang neo Khawarij atau Khawarij anyar adalah kelompok Wahabi. Pernah disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub rahimahullah, sing wafat tahun 2016 Masehi di Tangerang. Beliau termasuk imam besar Masjid Istiqlal. Beliau pendiri pesantren Darussunnah Ciputat. Beliau termasuk ahli hadis Indonesia. Beliau Rois Suriah PBNU pernah. Beliau alumni Tebu Ireng ya, 12 tahun. Muridnya Kiai Idris Kamali, muridnya Kiai Adlan Ali, muridnya Kiai Sobari, muridnya Kiai Sansuri Badawi, seangkatan dengan Kiai Tolha, Menteri Agama, ya, satu angkatan. Beliau mengatakan ada satu hadis yang mana Kanjeng Nabi pernah memprediksi munculnya kelompok-kelompok ini, dan itu ada jelas dalam kitab Sahih Bukhari. Ngapunten Pak, panjenengan lek gak ngerti alamat sing valid tentang kitab-kitab sampai asal buka mawon, dan kitab Sahih sing sakniki niku hadis niki dihilangkan, hadis niki hilang, sampai tumbas percetakan baru terjemah Sahih Bukhari niki hilang hadisnya. Beliau mengangkat sebuah hadis yang sangat panjang, sebuah dialog hadis sahih antara sahabat Kanjeng Nabi dengan Kanjeng Nabi. Salah satu yang bertanya kepada Kanjeng Nabi nggih menika sahabat Hudzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu an sing wafat tahun 652 Masehi di Madain Irak. Bertanya Hudzaifah Al-Yamani, ya Rasulullah,
semua pada bertanya tentang kebaikan. Saya bertanya, ya Rasulullah, semula kita berada pada zaman jahiliyah dan keburukan, lalu Allah mendatangkan kebaikan dalam bentuk dinul Islam. Napa wonten mangke keburukan malih setelah datangnya Islam ya Rasulullah? Rasul kemudian berkata, ya ada. Setelah Islam menyebar akan ada keburukan, masa keburukan. Apakah keburukan itu pasti ada kebaikannya ya Rasulullah? Iya. Tapi kebaikan yang berkabut, kebaikan yang tertutup mendung. Ini basa hadisnya, Pak. Kaget Hudzaifah Al-Yamani, ya Rasulullah, napa maksudnya kebaikan yang berkabut? Rasul menjawab, nanti ada orang-orang yang mengambil petunjuk dariku, tapi bukan dariku. Kamu akan mengetahui munculnya orang-orang itu dengan tanda-tanda keburukan yang mereka miliki. Bertanya lagi Hudzaifah Al-Yamani, apa tanda keburukan itu ya Rasul? Rasul menjawab, iya, ada tanda-tanda mereka adalah dai-dai yang nanti di atas pintu neraka. Sampeyan jarang ini Pak, jarang gak krungu hadis niki. Niki sahih Pak, ilang hadis niki. Apa tanda keburukan ya Rasulullah? Ya, adalah dai-dai mubalek, penceramah yang ada nanti di atas pintu jahanam. Sopo sing melok kelompok mereka akan juga dijerumuskan ke dalam neraka jahanam. Nangis Pak sahabat Hudzaifah, ya Rasulullah, apa tanda-tanda dai-dai yang di atas pintu jahanam? Kanjeng Nabi menjawab, mereka sama kulitnya dengan kita, mereka bicara dengan lesannya, dengan lesanku. Niki Rasul Pak jawab niki. Kemudian ya Rasulullah, apa yang kami lakukan mohon diperintahkan pada kami. Kanjeng Nabi jawab, ya para sahabatku, tetaplah bersama jamaatul muslimin, bersama jamaah kaum muslimin dan imam-imam mereka. Artinya Rasulullah niki memberikan solusi ketika ada banyak dai-dai yang lesannya fasih, hafal Quran Pak, Masya Allah, tapi selalu berbohong tentang kanjeng Nabi, berbohong tentang sunnah Nabi. Maka itu kelompok yang dikelompokkan oleh kanjeng Nabi, dai-dai yang mubalek yang nanti ada di atas pintu jahanam ngenteni anggotae. Ayo somane ngono Pak. Nah dijak mlebu jahanam. Niki hadis sahih, sangat panjang hadisnya yang luar biasa ya. Ini pesan Rasulullah, tetaplah menjaga kepada jamaah muslimin yang mayoritas, tetap berada di situ ya, dan ikuti para pemimpin-pemimpinnya. Sekarang ini nyun sewu Pak, kelompok yang nyata dan fakta di dunia yang jumhur as-sawadul a'dham adalah kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Masih sampai NU, masih sampai Muhammadiyah, sampai kelompok-kelompok yang lain monggo, tetapi tetaplah bersama kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Di situ dijelaskan oleh kanjeng Nabi ada 5 periode umat Islam. Sinten sing ngomong niki? Imam Qadhi bin Iyad ya, dinukil oleh Imam Hajar Al Asqalani rahimahullah sing wafat tahun
saya petangatus tang puluh songo Masehi di Kairo Mesir dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Beliau menyimpulkan mengutip pendapat Imam Qadhi bin Iyad tentang hadis yang panjang ini, ada 5 periode keadaan umat Islam hingga akhir zaman. Yang pertama adalah zaman jahiliyah. Yang kedua zaman Islam, hadirnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam menyebar. Yang ketiga terjadi keburukan. Yang keempat munculnya dai-dai yang berkabut. Yang kelima muncul keburukan lagi, dan seterusnya. Sing dimaksud nopo keburukan niku? Keburukan niku dimaksud terjadi fitnah-fitnah, perpecahan umat yang memang dipecah oleh suatu kelompok tertentu, dan mereka memang sejak awal memiliki rencana memecah belah umat Islam. Terjadi fitnah, dan kelompok ini mulai muncul berani ketika setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, sing wafat tahun 645 Masehi, 656 Masehi di Jannatul Baqi Madinah. Kemudian kebaikan yang berkabut, kata Qadhi bin Iyad, itu munculnya setelah pertikaian antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, sing wafat tahun 661 Masehi di Kufah, dengan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, sing wafat tahun 680 Masehi di Damaskus Suriah. Muncul kelompok-kelompok yang anti Ali, anti Muawiyah. Akhirnya terjadi napa? Kelompok-kelompok pembangkang terhadap Ali, terhadap Muawiyah, keluar dari barisan keduanya, dan mereka menghalalkan darahnya umat Islam yang berbeda dengan kelompoknya. Itulah muncul kelompok Khawarij secara organisasi dan berani di hadapan masa sahabat-sahabat kanjeng Nabi. Qadhi bin Iyad, ulama hadis terkenal Pak, berani dalam kitab Asy-Syifa Syarhi Hukukil Mustafa, beliau dawuh yang dimaksud dai berkabut hadis Nabi yang muncul, kata beliau, adalah kelompok-kelompok Khawarij, dan kelompok ini akan muncul sampai kapanpun ila yaumil qiyamah, dimanapun berada. Dai-dai yang ada di atas pintu jahanam. Hadirin rahimakumullah. Kemudian mereka berkumpul di Kufah, mau memberontak terhadap khalifah. Sayyidina Ali tahu, kemudian diserang mereka dan disisakan sebagian tidak dibunuh oleh Sayyidina Ali. Sebab kenapa? Sebab kata Sayyidina Ali, termasuk jumhur ulama mengatakan bahwa kelompok Khawarij itu hanya kelompok fasik, bukan kelompok kafir. Sebab mereka masih mau sholat berjamaah di belakang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi masih ahlu Ka'bah. Jadi wong Wahabi lek Khawarij ya tetap Islam tetap. Tapi menurut Qadhi bin Iyad fasik, gawe kekere. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, dikenal dengan pertempuran napa? Nahrawan. Jadi Sayyidina Ali pernah memimpin pertempuran melawan, membasmi kelompok Khawarij yang ada di Irak itu, Pak. Menang. Ya. Kalau mau kisah lebih detail, monggo. Yang bisa baca kitab nggih, wonten ten kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Karangannya Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi rahimahullah, sing wafat tahun 1373 Masehi di Damaskus Suriah. Wonten ten kitab Tarikh Al-Baghdadi, karangannya Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, sing wafat tahun 1071 Masehi di Baghdad, Irak. Wonten malih kitab Al-Farqu Bainal Faraq, karangannya Imam Jama' Al-Baghdadi,
kemudian kitab yang lain Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari Ibnu Hajar Al-Asqalani, atau lebih lengkap lagi wonten dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh karangannya Imam Ali Ibnu Athir Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1100 Masehi di Turki lan sak pituruti. Jadi mereka ini berani Pak mengancam Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini kenapa? Gerbangi ilmu, wong sing alim, yo hafal Quran. Niku dihina oleh kelompok Khawarij. Bahkan sambil mengangkat Quran mereka berkata di hadapan Ali, ya mengatakan apa? La hukmu illallah. Ya, tidak ada hukum selain hukum Gusti Allah. Sampean menungso, sampean khalifah tetap menungso, iku salah. Sing paling bener adalah hukum Allah. Sayyidina Ali mengatakan, para hadirin, kalimatmu bener gak salah, hukum balik nang Allah, ya, tapi maksudmu batil. Paham gak? Jadi Sayyidina Ali sudah mengatakan, orang yang ngomong balik dan Quran, balik nang hadis, kembali ke Allah, hukum Allah, maka kita pakai dalil Sayyidina Ali yang mengatakan cangkemmu bener tapi coromu batil, dosa. Paham Mbak? Niku. Jadi ayolah balik ulama Pak untuk belajar Quran hadis. Okay. Para hadirin rahimakumullah. Kenapa dikatakan begitu? Sebab kelompok-kelompok ini ngapunten Pak, iku senengane gawe pertikaian, gawe kegaduhan sejak awal sahabat niku. Ya, kado rame, mengkafirkan, menyesatkan, membid'ahkan. Fatwanya aneh-aneh, wis aneh-aneh pokoknya fatwa ini kok. Nggih. Tapi ulama beda pendapat. Kelompok Khawarij niki kafir apa fasik dan gimana? Ulama beda pendapat. Jumhur ulama kelompok Khawarij niku fasik, orang yang berdosa besar, bukan kafir. Ini pendapat jumhur ulama, termasuk pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam An-Nawawi dan sebagainya. Yang kedua mengatakan tawakuf, gak muni, abstain, gak ngarani kafir, gak ngarani fasik, meneng, diam. Sinten? Termasuk Imam Al-Ghazali, Imam Hambali, ya, Imam Al-Juwaini dan Imam Al-Ghazali. Itu diam, tidak berani mengatakan bahwa Khawarij itu fasik atau kafir. Yang paling berani menghukum kelompok Khawarij adalah takfir, Pak, kafir, adalah Imam Ibnu Arabi rahimahullah sing wafat tahun 1240 Masehi di Damaskus. Dalam kitab beliau, kitab Aridatul Ahwadi bi Syarhi Jami'at Tirmidzi, beliau jelas mengatakan bahwa kelompok Khawarij itu kelompok kafir. Tetapi kita ini pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap ikut yang jumhur bahwa kelompok Khawarij bukan kafir tetapi fasik, wong-wong sing dosa gede. Pertanyaannya, Nabi tadi dawuh akan muncul dai-dai yang duduk di pintu jahanam dan muncul sampai kiamat. Pertanyaannya, sekarang sinten Khawarijnya? Napa masih ada atau tidak ada? Masih Pak, Khawarij masih ada, cuma bajune beda. Klambine sece, ajarannya pancet Pak, pancet. Jadi mereka berbeda dengan kita, radikal, ya, kemudian sangat formalistik, sangat tekstualis, sangat apa, pokoknya gak gelem tafsir. Iku ya iku, ya, merasa paling bener, merasa paling surga dan sebagainya. Ya. Dahinya hitam,
Itu lek kumpul wong gak gelem, Pak, eksklusif. Iku tonton niku. Ibadahnya tinggi, sampean kalah sampean. Wong Wahabi yang ngapunten, lek ibadah iku masyaallah, sujudene suwe, dungane suwe, salate suwe, sampean kalah sampean. Nggih. Kemudian apa? Mudah membid'ahkan orang lain, menyesatkan orang lain. Ya, tidak menghormati ulama, senengane merendahkan ulama, mencaci maki ulama, menyerang ulama, goblok-goblokna ulama. Sampeyan tahu krungu mboten? Nyun sewu nggih, Imam Syafi'i goblok. Pernah? Pernah. Lah ana wong ngomong ngono, Pak, wis langsung apa? Khawarij. Ngoten mawon pun. Wong ana tondo ini. Nggih. Niku para hadirin rahimakumullah. Ayat-ayat yang bunyinya untuk orang kafir dipakai untuk dalil nyikat pada mukmine. Niki wong Khawarij. Ya. Kemudian saya berani mengatakan bahwa kelompok Wahabi itu sekarang adalah penjelmaan Khawarij modern. Neo Khawarij, saya berani mengatakan, kok berani? Ono kitabe, Pak. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah sing wafat tahun 1887 Masehi di Baqi Madinah, Mufti Syafi'i Haramain, Sayyidul Imam Haramain, ya, dzuriyah Nabi juga, cicitnya Syekh Qadir Al-Jilani juga, itu menyerang terhadap Wahabi satu masa dengan pendiri Wahabi hidupnya. Beliau mengatakan jelas para hadirin bahwa dakwah, pemikiran, tindakan Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi, pendiri Wahabi, mereka pemikirannya, gerakannya, kata beliau, adalah mirip kelompok Khawarij. Mereka gerakannya tasyrik, senang memusyrikan orang lain. Gerakannya tabdi', seneng bid'anoh wong liya. Gerakane takfir, seneng ngafirna wong liya. Gerakane napa tadlil, menyesatkan orang lain. Ciri-ciri Khawarij ini disebutkan oleh Sayyid Zain Dahlan rahimahullah, dan saya berani juga mengatakan kelompok Wahabi saat ini adalah penjelmaan modern dari kepentingan ideologi Khawarij yang dulu ulama kita dianggap bid'ah, ya, dianggap bid'ah dan sesat. Sekarang diwalik, kita dianggap sesat, dianggap bid'ah. Wah, ini hati-hati, Pak, kudu sejarah sampean, nggih, kudu sejarah, nggih. Nah, saya berani mengatakan karena ada ulama yang ngomong begitu, nggih. Para hadirin rahimakumullah. Saya suwe niki, Pak. Kurang perapat. Suwe ya? Oh, sip. Nambah akeh. Jadi tasyrik memusyrikan, nggih. Tabdi' membid'ahkan, takfir mengkafirkan, tadlil menyesatkan. Ini ciri Khawarij, Pak. Lek ono kelompok yang gerakannya terkait empat ini, maka kita memilih pendapat Sayyid Zaini Dahlan bahwa mereka kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij yang oleh ulama-ulama salaf, ulama-ulama mutaqaddimin, kelompok Khawarij adalah kelompok sesat, kelompok bid'ah. Jadi kalau sampai mengikuti kelompok ini, maka sampean ikut kelompok Khawarij. Paling bener dewe. Nah, beliau mengatakan al khawariju annahum syarra khalqillah. Kelompok Khawarij adalah sebenarnya mereka sejelek-jeleknya makhluknya Allah. Jadi Wahabi sejelek-jeleknya syarra khalqillah, kata Syekh Sayyid Zaini Dahlan. Wa innahum ya'khuduna ayatil Qur'an. Mereka sakarepe njoko dalil Quran,
allati nazalat fil kafirin, yang sebenarnya untuk orang-orang kafir, ayat tadi fayaskutunaha alal mu'minin, disempakkan kepada kelompok orang mukmin. Ya salah kabeh, Pak. Wong gawe wong kafir kok digawe dalil wong mukmin. Paham nggih? Niki ulama abad 18, Pak. Jadi kelompok Khawarij sejahat makhluk, ya. Nah ini mirip dengan apa yang pernah dikatakan Ibnu Umar, sahabat Kanjeng Nabi, Pak, radhiyallahu an, sing wafat tahun 693 Masehi di Mekah. Ini termaktub dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, karangannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ada riwayat Imam Bukhari rahimahullah, ada riwayat Imam At-Tabari dalam kitab Musnad Ali dan kitab Tahdzibul Athar At-Tabari. Nopo dikatakan juga oleh Imam Ahmad As-Sawi Al-Maliki rahimahullah, sing wafat tahun 1836 Masehi di Baqi, dalam kitab Hasyiah As-Sawi dari mazhab Maliki, mengatakan fil khawarijil ladzina yuharrifuna ta'wilal kitab was sunnah. Kelompok Khawarij dan mereka itu kelompok-kelompok yuharrifuna ta'wilal kitab was sunnah. Mereka merusak tatanan Al-Qur'an dan hadis Kanjeng Nabi. Paham nggih? Ono kitab ini. Nggih. Kemudian dari ulama Hanafi, Pak, Imam Ibnu Abidin rahimahullah juga mengatakan wahum firqatun bi ardil Hijazi yuqalu lahum al-wahabiyah. Jelas ala annahum humul kadzibun. Mereka kelompok yang hidup di atas bumi Mekah Madinah, menguasai Mekah Madinah. Yuqalu lahum, mereka dikatakan al-wahabiyah, kelompok Wahabi. Ala annahum humul kadzibun. Ingat-ingatlah kalian semua bahwa mereka kelompok kaum pendusta. Paham nggih? Iki sing ngomong sinten? Ulama biyen. Dalam kitab nopo? Kitab nggih Hasyiah Raddul Mukhtar, dan kita ulama Hanafi. Dikatakan lagi oleh beliau matlabun fi atba'i Muhammad bin Abdul Wahhab al-Khawariji zamanina. Jadi Imam Ibnu Abidin niki wafat tahun 1838 Masehi, itu mengatakan pencarian tentang pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab atau Wahabi adalah mereka kelompok Khawarij, ya, al-khariji fi zamanina, mereka kelompok Khawarij di zaman kami. Paham nggih? Paham nggih? Makanya aku wani Pak ngomong ngoten, ana dasare. Nggih. Sesuai niki. Nah, sampai kapan munculnya kelompok-kelompok itu, Pak? Wonten hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu an, sing wafat tahun 680 Masehi di Mesir. Riwayat Imam Hambali rahimahullah, sing wafat tahun 855 Masehi di Baghdad, Irak. Hatta yakhruja fi baqiyatihimud dajjal. Mereka tetap di mana-mana hadir, Pak. Memecah belah, gawe gaduh sampai munculnya dajjal. Gak bahaya ta niki, Pak? Bahaya. Nggih, bahaya. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah, sing wafat tahun 1207 Masehi Nawasuriyah, dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan yakhrujuna ala hini firqatin minan nas. Mereka akan keluar, akan muncul setiap masa
ya setiap masa manusia untuk memecah belah. Paham? Memecah belah. Bid'ah. Dikir mari sembayang bid'ah. Pujian mari qomat, mari adzan bid'ah. Salaman mari sembayang bid'ah. Senengane ngono ae, Pak. Geger bacane ya bener ulama biyen niku. Kok gregetan aku ya. Ya, nih. Paham nggih? Nah, kembali ke kitab. Imam Qadhi mengatakan wa kana mu'dhamu fasadim aladdin. Kelompok ini selalu membuat kerusakan. Mu'dhamu fasadihim, sebesar-besarnya kerusakan dari mereka fiddin, dalam agama. Ini ulama tahun 1113 Masehi, Pak, sudah mengatakan kelompok itu adalah mu'dhamu fasadihim fiddin, orang-orang yang sebesar-besar kerusakan di dalam agama, merusak agama. Yulquna bainal muslimin minal adawati minal adawati diniyah. Mereka selalu menciptakan konflik. Coba kita coba. Mereka selalu menciptakan konflik di antara kaum muslimin. Minal adawati diniyah, permusuhan, konflik atas nama agama. Paham nggih? Gak bahaya dah, bahaya. Ya, niki perlu juga dipelajari ngeten niki, Pak. Kita takmir, saya ngerti ya iku. Jubahan mana macam. Tapi siji firqah, tak ngerti firqah siji. Ya bahaya. Makanya kudu paham, menyaring betul mana kelompok-kelompok oleh ulama kita itu khawarij modern, wahabi salafi, atau kelompok-kelompok yang lain. Ampun, telas. Nggih. Niki nggih. Jadi ini kita pelajari penting, Pak. Sebab nanti kalau sudah khatam kitab ini ngapunten, panjenengan akan punya mindset yang luar biasa, bahwa ulama dulu malah membid'ahkan kelompok Wahabi, bukan sekarang terbalik kita dibid'ahkan kelompok Wahabi. Mereka membuat gaduh dimanapun. Nyun sewu, lek sampean kepengin dadi dulur nggih, lanang wedok cekak dosa, nyusu, Pak. Nyusu nang ustate. Yo, aku kula pun nyusu, Pak, dadi dulur. Iya lek nyusu ta, lek menisah terus pundi? Gak bahaya ta? Niki Pak, aneh, Pak. Jadi kalau kata Sayyid Ahmad Zaid Dahlan, mereka aneh-aneh, mereka itu fatwanya aneh. Telonto cingkrang dari sunnah. Ayo golek hadis nak kitab ndiae, golek ono nabi tahu celolohan mboten. Kok ngutu sunnah piye sampean? Titik celono sunnah, titik jubah sunnah, titik sarung sunnah, titik rumah makan sunnah, kabeh sunnah. Wis warung sunnah, akhirnya kalau sempak sunnah sudah ini. Aneh-aneh Kak. Bener saya jadi dahlan, aneh-aneh nggih. Jadi contoh telonto cingkrang, Pak. Isbal ndukure mata kaki,